Oke, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Gimana kabarnya kakak-kakak semua sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja saya akan share screen. Sudah terlihat sharing screen saya? Sudah. Oke, kita masuk di modul 1.3, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kuatkan pemahaman modul 1.3. Selanjutnya, kesepakatan kita bersama, yang pertama adalah menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak adalah yang pertama, kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik di bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda kita dalam 90 menit ke depan adalah pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit pertama kita ada di aktivitas 1 itu yaitu role play atau bermain peran. Bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, di 15 menit yang selanjutnya, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Yang 10 menit selanjutnya, kita masuk ke aktivitas 2, yaitu menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menit selanjutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian di 15 menit selanjutnya, di aktivitas ketiga, kita akan menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menit sebelum penutup adalah refleksi dan foto bersama. Nah, selanjutnya, di sini ada pertanyaan untuk kakak-kakak semua. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Sebelumnya pasti sudah baca modul di 1.3 ya, Kak? Karena di situ sebelumnya kan sebelum kita Zoom hari ini seharusnya kita sudah masuk asinkron dahulu. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak yang berpusat pada peserta didik itu? Menurut kakak-kakak nih, bagaimana sih praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Adakah yang mau berpendapat atau sharing tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada? Kalau tidak ada, kayaknya akan saya tunjuk. Nggak ada sepertinya. Kak Filcof deh yang buka kamera, cuma Kak Filcof aja soalnya ini. Iya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kalau pendapat saya, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu
peserta didik jadi objeknya. Jadi bisa dibilang kita sebagai guru tuh hanya sebagai fasilitatornya aja. Jadi siswa itulah yang jadi objeknya. Itu Kak, menurut pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut Kak Filcoff, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah objek dari pembelajaran PJOK itu ada di murid. Seperti itu ya Kak ya? Iya Kak, betul. Oke, itu adalah pendapat dari Kak Filcoff. Yang lain boleh yang ingin menambahkan? Atau yang mempunyai pendapat lain boleh. Kita sharing Kak, jangan takut salah. Sepertinya kalau tidak ditunjuk nggak mau ngomong ini. Masih malu-malu atau gimana ini? Kak Edo deh, Kak Edo. Ada Kak Edo? Oh, Kak Edo, halo. Halo Kak, ada Kak. Nerusin ini aja Kak, punyanya Kak Filco. Objek, antara objek dan fasilitator. Kalau objek itu berarti kita harus memfasilitasi anak-anak dengan materi yang akan kita ajar di bab 1 misalnya. Gitu Kak, misalkan bab 1 gerak dasar lokomotor. Jadi kita harus memberi contoh kepada anak-anak, kemudian mempraktekkan, lalu kemudian anak-anak melihat dan mengikuti setelah kita memberikan penjelasan tersebut Kak. Karena objek dan tadi itu kata Kak Filkop, anak-anak objek kita memfasilitasi mereka gitu Kak. Itu sih Kak, kalau salah ya setiap manusia punya kesalahan. Tidak ada yang salah Kak. Oke, terima kasih Kak Edo. Oke Kak, sama-sama. Selanjutnya ada yang baru masuk nih, Kak Maman. Kak Maman. Halo Kak Maman, apakah sudah di tempat? Sudah bisa bergabung? Ya, halo. Oke, Kak Maman, boleh berbagi pengalaman atau apa ya? Berbagi cerita nih atau tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu gimana menurut Kak Maman? Saya baru gabung nih, baru belum nyimak keseluruhan materinya. Cuman yang saya pelajari, kalau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa menjadi pusat dari keseluruhan kegiatan belajar, yaitu ya, oke, berarti ya. Berarti kan kalau kita ambil dari kata kuncinya adalah praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu adalah kita sebagai guru adalah memfasilitasi peserta didik, ya, memfasilitasi peserta didik. Jadi objeknya itu memang adalah peserta didik itu sendiri. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi apa sih kemauan mereka nih, mau gimana sih? Nah, terus apa yang menandakannya dikatakan bahwa itu tuh sudah berpusat sebagai peserta didik itu tandanya seperti apa? Kak Agung yang baru gabung ya Kak ya? Baru gabung di kelas 3. Boleh Pak Agung? Nikmati pertandingan terbaik dari kompetisi global saat di Indonesia. Liga 1, di Sportstars Liga dan Sportstars 4. Halo Kak Agung, apakah sudah bisa bergabung? Belum ada jawaban. Kak Rita Damayanti. Belum ada jawaban. Kak Miftah. Ya Kak. Sampai saya absen satu. Iya, gimana Kak? Tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa sih Kak yang menandakan bahwa itu sudah berpusat pada peserta didik? Oke.
Sebelumnya kalau menurut saya nih Kak ya, PJOK ini mata pelajaran pertama yang sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik sepertinya, sebelum ada hal seperti ini. Contohnya bagaimana? Kita biasanya di sekolah dapat jam pelajaran itu 3 sampai 4 JP per sekali pertemuan. Dan hampir lebih dari 75% kita gunakan itu untuk praktik, dan itu siswa yang lakukan. Kita hanya memberikan instruksi. Contohnya 1 jam pertama kita akan membahas materi apa yang akan kita pelajari saat ini, hari ini. Kemudian sisanya sekitar 2 atau 3 JP ke depan itu siswa langsung mempraktekkan dan melakukan apa yang sudah kita instruksikan. Nah, menurut saya seperti itu sudah sangat berpusat pada peserta didik. Menurut saya. Contohnya lagi bisa saja kan di situ hanya pembelajaran pada peserta didik itu pembelajarannya itu berupa permainan, nggak cuma sekedar misalkan contohnya lari, anak cuma suruh lari, enggak. Kadang kita buat seperti permainan, entah itu memindahkan barang secara beregu ataupun apa. Akhirnya pembelajaran itu menarik dan siswa juga fokus, materinya tersampaikan, tujuannya tersampaikan, tetapi lebih banyak siswa yang berada di dalam materi tersebut karena guru sebagai fasilitator hanya memberikan instruksi dan selebihnya adalah siswa sebagai penerima materi yang langsung praktek langsung dan melaksanakan langsung. Nah, menurut saya itu seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Mitra. Ya, yang menandakannya adalah kita sebagai pendidik itu sudah memfasilitasi apa kemauan dari mereka. Terus kita selalu berpusat kepada peserta didik. Intinya kata kuncinya adalah kita sudah memfasilitasi peserta didik. Itu kata kunci dari PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Di slide yang selanjutnya saya punya gambar. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Di gambar yang pertama ini, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerakan daripada suara guru saat pembelajaran? Atau di gambar yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Saya mau dengar pendapatnya deh. Pendapat dari, yang sudah-sudah. Pendapat dari Pak Sugeng. Pak Sugeng sudah ada belum ya? Ya, hadir. Iya, Pak. Menurut Bapak dari kedua gambar ini, nih yang pertama tentang apakah saat ini kita lebih banyak suara petulis sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Menurut Bapak bagaimana, Pak? Bapak cara mengajarnya ketika Bapak SD kan, Pak? SD. Mengajar di SD ya, Pak ya? Dapur Bumifta itu loh. Satu SD, satu Bumifta. Jadi menurut saya begini. Ya, kita sebagai komando memberikan contoh gerakan. Itu kadang-kadang anak itu ya sebagian mengikuti, sebagian cuma main-main aja. Kadang-kadang kita harus muter keliling mengarahkan ke anak-anak dulu, mengarahkan ke anak supaya mengikuti gerakan itu. Misalnya pemanasan ini ya, banyak kan kalau pas gerakan pemanasan itu kan anak main gitu, enggak fokus mengikuti pemanasan. Jadi menurut saya kita kalau pas mengajar pemanasan ya kita keliling gitu, mengelilingi anak biar semua gerak kompak gitu, enggak di depan aja. Kalau kita di depan aja mungkin ya di belakang cuma main-main aja gitu, enggak mengikuti. Begitu menurut saya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih juga, Pak. Selanjutnya saya mau minta pendapatnya dari Kak Rita Damayanti. Apakah sudah bisa bergabung? Kak Rita? Belum ada sepertinya. Sambil saya mengabsen soalnya. Kak Agung?
Apakah Agung sudah ada di tempat? Hadir. Iya, Kak Nyimak. Agung. Kak Agung, boleh saya minta pendapatnya tentang cara pembelajarannya Kak Agung di sekolah itu seperti apa? Apakah dari gambar yang pertama, ataukah dari gambar yang kedua, atau malah dua-duanya? Silakan Kak Agung, boleh sharing. Kalau saya kondisional ya Kak ya. Jadi untuk fluid itu lebih ke praktek permainan. Sedangkan kalau pengarahan tetap yang gambar yang kedua yang ngumpulin peserta komando. Jadi kalau fluid itu memang untuk pas praktek. Berarti Kakak lebih banyak menggunakan fluid ketika pembelajaran atau 50-50. jarang nih menggunakan 50-50. Berarti kadang kalau memang lagi permainan menggunakan fluid. Seperti itu ya Kak ya. Kalau kita menerangkan kepada anak lebih ke banyak ngomong, istilahnya seperti itu. Iya, lebih ke komandonya. Ke komando. Oke, terima kasih Kak Agung. Ya, sama-sama. Ya, kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Di sini saya punya video. Apakah sudah berganti? Sebentar, saya share screen. Saya stop sharing screen. Saya akan sharing tentang video. Apakah terdengar suaranya kakak-kakak? Enggak, Kak. Enggak kedengeran ya? Apa itu? Yang terdengar suara anak kecil-kecil tuh. Ramai banget. Walaupun tidak ada suaranya, untuk bahasanya kebaca nggak? Ya, kebaca, Kak. Kebaca, Kak, kebaca. Maksud dari video itu tadi ngerti nggak? Maksudnya dari video yang ini bahwa pengambilan keputusan itu melibatkan mulut. Itu tadi maksudnya mengerti kan? Paham kan kakak-kakak maksudnya gitu. Nanti sambil dipelajari lagi, saya coba untuk sharing videonya ini, jadi kakak-kakak boleh lihat nanti.
sebelah sini. Sebelah sini. Kita sebelah sini ke kanan. Kamu sebelah sini, kamu sebelah sini. Ya, itu tadi adalah video dari Cassandra Lanucci. Ini adalah kata pakar. Selanjutnya kita masuk di aktivitas yang pertama. Mari melakukan aktivitas role play. Role play berikut ini. Nih. Role play aktivitas pembelajaran. Capaian pembelajarannya, peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan dari pembelajarannya adalah yang pertama, kakak-kakak itu peserta didik maksudnya. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, dari asesmennya yang dilakukan adalah melalui self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi, dan aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Selanjutnya ini langkah-langkahnya ya. Nanti saya akan membagi peserta berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dan 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang nomor 4, sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Jadi kita ngambilnya setiap 1 menit. Yang kelima adalah catat pilihan gerakan, kemudian menulis denyut nadi di spreadsheet. Yang keenam adalah lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktekkan yang lainnya mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Nomor 7, peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Yang ke-8, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Selanjutnya ini adalah tabelnya. Tabel dari apa yang harus dilakukan. Ini nanti di sini ada nomor gerakan gerakan apa yang kakak-kakak lakukan dari kelima gerakan itu. Kemudian kita akan menghitung denyut nadi awal kakak-kakak semuanya. Setelah itu kita baru mempraktekkan. Setelah mempraktekkan, kita akan menghitung denyut nadi akhir. Jadi begitu selesai, nanti saya akan menghitung lagi denyut nadinya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan umpan balik. Umpan balik. Nah, ini gerakannya. Gerakan yang paling disukai, ada yang pertama adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua adalah jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tengah menyentuh kaki. Yang kelima loncat di tempat.
saya lihatkan untuk video cara melakukannya itu seperti apa. Nih, untuk gerakan yang pertama adalah seperti ini. Gerakan yang kedua seperti ini. Yang ketiga lari-lari di tempat. Yang keempat silang. Yang kelima adalah lompat di tempat. Lakukan gerakan menggunakan hitungan 2 kali 8 dengan intensitas moderate. Ya, jadi kakak-kakak diminta untuk membuka kameranya. Kita akan melakukan role model atau berbagi peran, bagi peran satu dengan yang lainnya. Saya akan membagikan dulu siapa dengan siapa. Kak Agung Setiawan, apakah ada? Kak Agung Setiawan? Kak, selanjutnya kita langsung ke share screen ini aja. Pak Sukandar, apakah ada? Pak Sukandar? Nggak ada. Kak Surya Adipura, ada? Belum ada juga. Kak Filcov. Ya, hadir. Kak Filcov mau pilih gerakan yang mana nih, Kak? Gerakan yang nomor 5. Yang nomor 5. Saya ganti di nomor 5 ya, Kak. Oke, Bu Yuli, ada Bu Yuli? Nggak ada. Bu Rita Damayanti. Apakah ada? Tidak ada. Kak Reza? Kak Diki Irawan? Fauzan Kuswantoro? Kak Miftahul Mahmuda? Ya, Kak. Kakak mau pilih gerakan yang mana nih? Dari kelima gerakan. Nomor 4 aja, Kak. Nomor 4. Kak Yasir Ridho. Nomor berapa ya, Kak? Jumping jam aja lah, Kak. Jumping jam. Nomor berapa itu jumping jam? Jumping jack Nomor nomor 1 2. bukan sih? Oh, nomor 2 ya? Nomor 2 jumping jam. Oke, nomor 2. Kak Agung Setiawan. Kak Agung, apakah ada? Ya, maaf ketinggalan tadi. Gimana? Kak Agung mau pilih gerakan di nomor berapa dari 1 sampai 5? Ini apa aja gerakannya? Belum tahu saya. Sebentar. Gerakannya ada gerak kombinasi membungkuk dan menekuk, ada jumping jack, ada lari di tempat, ada gerakan silang tengah menyentuh kaki, ada loncat di tempat. Dari 5 gerakan itu, Kak, silakan pilih salah satu. Jumping jack aja. Jumping jack. Oke, siap, saya tulis jumping jack.
Kak Meta saya bisa ganti nggak ya? Boleh, boleh. Ini aja lari di tempat aja deh. Takutnya kecapean nanti. Iya. Kak Vilkop jago Siapa Kak jadi. namanya? Lupa saya. Namanya siapa Kak? Kak Yasir, Kak Yasir Yasir Ridho. Ridho. Oh, Kak Yasir Ridho ke Lari di tempat deh. lari di tempat nomor 3 bukan sih Kak? Lupa saya juga. Waduh, nomor berapa tadi lupa kan? Sebentar, Iya, sebentar nomor saya 3 lihat nih. dulu. Iya, Iya, nomor lari 3. di tempat nomor 3. Iya, Kak. Lihat punya sampingnya Kak Bandul jadi nomor 3 ada. Kak, sampai mana tadi? Kak Agung. Kak Agung ada nggak? Oh, sudah ya. Kak Nanang. Adakah Kak Nanang? Pak Sugeng. Kak Sugeng. Hadir. Kak Sugeng mau pilih gerakan nomor berapa, Pak? Yang pertama, membungkuk dan meneguk lutut. Oke, siap. Nomor 1. Kak Maman, apakah ada Kak Maman? Nggak ada. Kak Mistin juga nggak ada. Oke, berarti tinggal saya pasangkan ya, Kak. Nanti yang satu menggerakkan, yang satu bergerak, yang satu mengamati. Seperti itu. Sekarang kita hitung denyut nadi dulu bersama-sama. Dalam 10 detik saja ya, Kak ya. Nanti tinggal kita kalikan 6 saja. Saya hitung dari sebentar, saya pakai stopwatch terlebih dahulu. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Stop. Di 10, 6, 6. Tadi yang ada Kak Filcov, berapa denyut nadi pertamanya, Kak? 18, Kak. 18 kali 2. 36. 18 kali 6. 18 Dalam kali 1 6. 108. Sudah bawa. 108. Kak Rita tadi belum ada, Kak Reza belum ada, Kak Diki juga belum ada ya? Kak Fauzan ada, Kak Fauzan? Nggak ada. Kak Miftahul Mahmuda, Kak Miftah. Kak Miftah berapa denyut nadinya, Kak? Halo Kak Miftah? Ya Kak, 15. 15 kali 6. 90. Yes, 90. Kak Edo? 108 Kak, sama kayak Kak Vilkop. 18 kali 2. Kak Agung? Halo Kak Agung? 14. 14 kali 6. 84. 84. Ya. Kak Nanang? Apakah ada? Kak Nanang nggak ada. Pak Sugeng? Ya, siap. 13 denyutan. 13 kali 6 ya. Kak. 78. 78. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya belum ada ya?
Berarti ini saya pasang-pasangkan ya Kak, karena kita akan melakukan gerakan, ini adalah denyut nadi awal ketika kita belum melakukan gerakan. Nah nanti setelah kita melakukan gerakan, kita akan hitung denyut nadinya lagi. Saya akan pasangkan terlebih dahulu Kak Filcof boleh dengan Kak Miftah, Kak Edo dengan Kak Agung, Kak Sugeng, sama siapa ya? Kak Sugeng boleh gabung deh dengan Kak Agung Setiawan. Silakan melakukan gerakan selama 1 menit, nanti timernya dari saya. Setelah itu kita akan hitung denyut nadi dulu. Ini adalah untuk yang ganjil terlebih dahulu yang melakukan gerakan. Tim ganjil melakukan gerakan, tim genap mengamati gerakan yang dilakukan oleh tim ganjil. Jadi silakan dibukakan kameranya karena kita akan praktek pembelajaran yang berpusat kepada murid. Berarti ini yang Kak Miftah, Kak Filco, Kak Edo. Sebentar, saya cari timernya terlebih dahulu. Kak Surya baru masuk ya Kak? Boleh mengamati gerakannya Pak Sugeng, Kak Surya? Oh, belum. Oke, kita akan lakukan gerakannya terlebih dahulu. Selama 1 menit ya Kak ya. Kita untuk yang ganjil terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Sepuluh detik. 20 detik. 30 detik. 40 detik. 50 detik. Udah capek. Stop. Kita akan langsung menghitung denyut nadi. Saya akan mulai dari sekarang ya Pak. 1, 2, 3. Stop. Itu 10 detik tadi dikalikan dengan nanti dengan 6. Langsung saya tulis saja atau mau diingat-ingat tapi Tulis saja Kak. langsung saya tulis ya Kak. Ya, Kak Filcof dapat berapa Kak? 144. 44 kali 6. 144 Kak, udah tak kali ini. Oh, 144. 144. Kemudian Kak Miftah. Aku belum. Oh, belum. Kak. Oke, Ganjil dulu, siap. katanya ganjil dulu. Iya, siap. Kak Edo? 20 kali 6 120 Kak. Kak Agung sudah melakukan atau belum ya? Belum. Pak Sugeng? Ya. Udah. Berapa Pak dapatnya Pak?
Berapa Pak dapatnya? Kak Sugeng? Oh, bentar. Iya, bentar. Selawe ping 60. 25 ya Pak. Kalau 25 dikali 6, 150 Pak. 150 Pak. 25 itu. Ya. Oke, selanjutnya adalah tim genap. Silakan melakukan. Saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Go. 30 detik. Empat. 45 detik. 1 second. 25 kali 6. 1 second. Stop. Kita langsung hitung denyut nadinya ya. Kak Miftah ya yang melakukan, Kak Miftah sama siapa yang melakukan ya? Sama Kak Agung? Ya, saya nyoba tadi barusan. Oh ya, oke siap. Kita hitung denyut nadinya dulu ya Kak ya. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Stop. Kak Miftah berapa Kak Miftah? 108. Kak Agung? 114. Oke, ini adalah data perolehan. Di sini Kak 48 menjadi 144. Kak Miftah dari 90 menjadi 108. Kemudian Kak Ido dari 108 ke 120. Kak Agung Setiawan dari 84 ke 114. Pak Sugeng dari 78 ke 150. Drastis naiknya Pak Sugeng ya. Awas ada yang jatuh. Nah, setelah melakukan gerakan ini, itu denyut nadi. Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Selanjutnya nih, mari melakukan umpan balik. Kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Saya mau dengar dari pasangannya Kak Filcov. Kak Filcov pasangannya siapa ya? Kak Filcov pasangannya Kak Miftah sama Kak Miftah bukan? Oh ya. Ya. Oke, Kak Miftah tadi sudah melihat gerakannya Filcov ya? Yang lihat tapi nggak tahu ini kecil-kecil banget nih. Ya, menurut Kak Miftah, apakah Kak Filcov sudah melakukan gerakan? Hilang suaranya.
sudah melakukan gerakan dengan benar atau belum? Ya. Kalau dari data sebentar Kak, sebentar. Kalau dilihat dari terengah-engahnya sih sepertinya sudah sih. Maaf sedikit gangguan teknis tadi. Gimana? Kalau menurut saya sih sudah benar sih Kak, dari gerakannya. Maaf. Tadi Kak Miftah gimana Kak? Bagaimana? Apakah gerakannya Kak Filcop sudah benar dari data yang disajikan tadi? Denyutnya di awalnya Kak Filcop itu ada di 108, kemudian naik menjadi 144. Menurut Kak Miftah? Ya Kak, menurut saya tadi Kak Filcok sudah melakukan gerakannya dengan benar sih Kak. Karena dari peningkatan denyut nadinya juga itu kan berarti kan dia benar-benar melakukannya, makanya sampai ada peningkatan denyut nadi itu menurut saya. Oke, terima kasih Kak Miftah. Selanjutnya dari Kak Filcov, umpan baliknya dari gerakan yang dilakukan Kak Miftah. Nah, kalau dari gerakannya Kak Miftah tadi apa yang hilang-hilang ya Kak bahasanya dia? Kalau gerakannya sih kayak pun dia diem, tapi kan itu lumayan juga meluruskan badan, terus membungkuk, dan dari peningkatan denyut nadinya juga sama, walaupun tidak lompat kayak saya, tapi kayak cukup juga dengan dilihat hasil pertambahan dari denyut nadi sebelumnya dan sudahnya, sudah cukup baik juga dan sudah melakukan dengan benar Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok yang selanjutnya ada Kak Edo. Kak Edo tadi diamati oleh Kak Agung. Ya, Berarti saya minta pendapatnya Kak Agung. Kak Agung ada Kak Agung? Kak Agungnya belum hadir. Kak Edo saya minta pendapatnya tentang gerakannya Pak Sugeng. Tadi Pak Sugeng itu denyutnya di awalnya di 78. Kemudian naik nih. Ini siapa ini? Ya, kemudian naik di 150. Awalnya berapa tadi Kak? Awalnya 78. Dari 78 naik ke 150. Nah, gimana menurut pendapat Kak Edo? Denyut nadinya meningkat setelah melakukan gerakan. Iya, meningkat drastis ini, hampir 2 kali lipatnya. Iya. Kayak mana ya? Ya mungkin karena bergerak itu Kak, karena gerakannya dadakan mungkin ya Kak ya, karena nggak ada persiapan langsung digas gitu. Jadi meningkat drastis, kira-kira gitu Kak. Mungkin kalau pemanasan dulu kan mungkin agak denyutnya agak kurang dari segitu gitu Kak. Gitu sih Kak. Jadi karena kaget dia Kak, langsung disuruh melakukan gerakan, jadi makanya denyut nadi meningkat drastis gitu ya. Atau karena faktor usia kali ya Kak ya? Ya mungkin bisa salah satunya seperti itu Kak, tapi kan nggak enak. Pak Sugeng kan anggapnya masih muda. Gitu. Mohon izin Pak Sugeng.
Oke, ada yang mau memberikan pendapat lain tentang data yang sudah kita dapatkan dari Pak Sugeng lah, dari Kak Sugeng. Boleh Kak Sugeng? Ya, gimana? Masuk gimana? Ya, dari data tadi Pak, ini kan Bapak mengalami peningkatan ini dari Bapak ke 78 naik ke 100 denyut nadinya. Seperti Kak Edo tadi, faktor usia. Jadi selama ini kan saya jarang gerak gitu loh. Mendadak saya paksa gitu. Iya, Jadi agak megap-megap tadi. Iya. Olahraga malam-malam ya Pak ya? Iya. Malam-malam habis makan sekalian. Jadi saya paksa tadi. Jadi agak megap-megap. Makanya cepet. Dan juga kotor usia. Iya, siapa? Udah mbah-mbah gitu, jadi agak kaget. Ya, itu Enggak Pak, masih semangat kok Pak. Iya. Saya kira paling tua saya sini di grup ini. Sama Pak Sukandar? Oh, tua saya setahun. Oh iya. Oh. Iya. Tapi Bapak masih luar biasa loh Pak, masih mengikuti Zoom. Terus ini Ya, tugas-tugasnya juga sudah mulai dikerjakan. Ya, rakyat untuk Google ya, Iya, oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, setelah melakukan umpan balik, nih kita masuk bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Tadi sempat dikatakan juga apakah gerakannya benar. Dari segi denyut nadi yang pertama dan denyut nadi yang kedua, kita otomatis bisa nih memprediksi, oh itu gerakannya kurang maksimal nih. Jadi denyut nadinya tidak maksimal gitu. Oh, atau yang ini gerakannya seharusnya jumping jack ini bisa naiknya, karena jumping jack kan termasuk gerakan yang benar-benar menguras tenaga ya, kayak ada lompat dan segala macamnya di situ untuk jumping jack. Biasanya memang denyut nadinya itu lebih cepat meningkat dibandingkan dengan gerakan di nomor 1 dan nomor 3 atau 4 tadi. Selanjutnya, yang pertama 2, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Tadi Pak Sugeng juga sudah bilang efeknya, Pak Sugeng juga udah bilang efeknya karena habis makan juga. Jadi mungkin denyut nadinya itu lebih cepat berdetak dibandingkan dengan tadi yang duduk dan diam. Terus yang nomor 3, efek tersebut mengindikasi apa ya gitu. Apa sih, karena apa sih kok bisa berakibat efeknya seperti itu. Tadi Kak Sugeng juga sudah memberikan penjelasan kenapa bisa naiknya drastis seperti bisa 2 kali lipat dari denyut nadi yang awal. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Tadi sudah dijelaskan juga, sekarang kita lanjut. Terima kasih sudah melakukan role play. Jadi ada yang melakukan, ada yang mengamati. Begitu juga sebaliknya. Nanti sama seperti kita dalam pembelajaran, anak diminta untuk satu melakukan, yang satu mengamati. Seperti itu. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu tentang apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Silakan ditulis di kolom chat terlebih dahulu, setelah itu boleh di-enter. Dari pertanyaan ini, apakah aktivitas yang kita lakukan tadi itu sudah dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid atau belum, dan kenapa? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat.
Karena kalau kita menggunakan Jamboard, nanti waktunya lebih lama lagi. Sudah, boleh langsung di-enter, biar langsung dibacakan. Ada dari Kak Fyoko. Menurut saya sudah, karena bisa dibilang dengan berpasang-pasangan tadi, seperti kita sesama peserta didik, saling memperhatikan satu sama lain dari cek denyut nadi sampai sebelum praktek. Dan saat melakukan gerakan dan saat selesai melakukan gerakan dengan hasil denyut nadi, sehingga bisa saling memberikan saran dan masukan dan berpikir kritis. Maksudnya gimana ini Kak Filcov? Maksudnya kalau ini bisa sesuai dengan saya kan karena ngajar SMK, jadi saya sering melakukan gerakan, ya bukan gerakan tadi, tapi saat belum ngajar saya selalu main game. Main game itu tujuannya adalah merangsang anak-anak itu mau gerak atau gerakan fundamental, gerakan dasar. Jadi kayak tadi sama Kak Miftah melakukan gerakan, tetapi gerakannya sama, saya lompat, harusnya Kak Miftah juga lompat. Jadi bisa dilihat lompat mana sih yang benar. Nah, ibaratnya gitu. Kalau di pemanasan versi saya di SMK seperti itu. Jadi, oh iya Pak, si A tadi gerakannya nggak benar, lompatnya kurang tinggi, kan harusnya 2 cm. Jadi dia bisa berpikir kritis. Ntar denyut nadinya kok nggak sama. Kalau sesama laki-laki mungkin, oh faktor tadi yang satu berat badannya berlebih. Ya Pak, misalnya si A hasilnya beda karena berat badannya lebih, saya kan lebih kurus. Jadi ibaratnya kalau di SMK itu anak-anak bisa berpikir kritis. Jadi dia bisa membedakan hal kecil pun mereka bisa mengutarakan. Cuman yaitu kadang-kadang anak-anak itu masih menggunakan bahasa yang campur aduk. Jadi kadang-kadang harus membenarkan omongan anak-anak itu sebenarnya arahnya ke sana. Cuman sekali lagi berpikir kritis itu untuk di SMK masih kurang untuk penyampaiannya karena literasinya kurang. Mungkin itu Kak yang dari pengalaman saya. Oke, terima kasih Kak Filcov. Ini ada Kak Miftah. Kak Miftah, menurut saya sudah, karena fasilitator adalah guru memberikan arahan dan instruksi yang kemudian peserta yang lain melakukan gerakan sesuai arahan diikuti oleh peserta lain sebagai pengamat dan memberikan umpan balik, sehingga pembelajaran sudah berpusat pada peserta atau siswa. Kak Miftah, boleh memberikan penjelasan lebih detailnya lagi? Ya Kak, menurut saya seperti pada penjelasan pada awal itu bahwa
pembelajaran berpusat pada peserta didik itu kan guru hanya sebagai fasilitas atau fasilitator yang memberikan fasilitas arahan kepada siswanya. Jadi dari pembelajaran yang tadi kita lakukan bersama, seperti halnya kakak yang memberikan kami instruksi dan kami yang melakukannya. Nah, menurut saya dari situ saja sudah berpusat pada peserta didik atau berpusat pada peserta. Seperti itu aja sih Kak. Karena kebetulan saya juga di SD jadi tidak terlalu banyak modifikasi sih, gimana ya. Karena anak-anak SD walaupun kita pakai pendidikan pembelajaran pusat pada peserta didik, tetap komando juga tetap kita lakukan karena mereka tidak akan bisa melakukan gerakan sesuai dengan instruksi yang benar-benar sesuai kalau nggak benar-benar kita contohin. Kadang kita contohin sekali, 2 kali juga kadang kurang, kadang harus diingetin lagi. Jadi ya masih bercampur antara pembelajaran sistem lama dan pembelajaran dengan sistem yang terbaru. Jadi itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Miftah. Selanjutnya di sini ada Pak Sugeng. Menurut saya sudah, tapi untuk gerakan 2 dan 5 itu untuk kelas rendah khususnya anak SD masih terlalu memaksa. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Kita masuk ke yang selanjutnya. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu dan Bapak di Jamboard. Tadi sudah kita lakukan tidak lewat Jamboard tapi lewat fitur chat. Masuk ke yang selanjutnya, SCL atau Student Center Learning. Ya. Saya punya video lagi. Video ini sih. Apakah terlihat videonya? Ya, sudah disimak videonya. Kita kembali ke kita kembali ke PPT. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Video ini tadi adalah tentang berbagi keputusan dengan murid. Intinya seperti itu. Karena nanti selanjutnya kita akan berbagi keputusan dengan murid, mempelajari tentang bagaimana cara berbagi keputusan kepada murid. Di sini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Yang pertama adalah guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, sedangkan untuk peserta didik adalah aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang kedua, untuk guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran.
Sedangkan untuk murid berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajarannya. Guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Sedangkan untuk peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Selanjutnya, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Sedangkan siswa membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sedangkan murid adalah belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi, peserta didik itu tidak diloloskan begitu saja. Guru sebagai fasilitator itu juga sebagai rules-nya lah. Jadi gurunya itu bisa tahu rules-nya harus kayak gini loh. Jadi peserta didik itu tidak hanya langsung, oh nih tugasnya kalian, terus kita lepas tanggung jawab, tidak. Tapi guru adalah sebagai fasilitator agar materinya itu tetap dalam jalur, tetap dalam tujuan dari pembelajaran kita. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi banyak sumber pembelajaran yang ada di sini. Jenis-jenis pembelajaran SCL, apa yang pernah Ibu Bapak praktekkan dalam pembelajaran? Di sini ada 9 jenis-jenis pembelajaran SCL. Ada small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-direction learning, cooperative learning, contextual learning, PBL, PJBL, itu adalah jenis-jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita masuk dalam aktivitas yang kedua, yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak tentang jasmani, sosialnya, emosional, dan mental. Di mana kita itu ada beberapa jenjang dalam sekolah. Ya, ada dari tingkat PAUD atau TK, ada dari SD, tingkat menengah atas, dan tingkat menengah pertama. Cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ya. Ini termasuk dalam di usia berapa kira-kira, Kak? Berjalan 0 sampai 2 tahun. Ya, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat 0 sampai 2 tahun. Ya. Bahkan untuk anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Kalau untuk yang nomor 2 ini kita masuk di kategori 5 sampai 6 tahun. Ya nggak sih, Kak? Karena di usia ini anak-anak mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mulai belajar bergaul, mulai main, intinya seperti ini.
Selanjutnya adalah mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ya, di sini ini masuk ke dalam 6 sampai di 12 tahun. Selanjutnya, anak-anak mulai belajar untuk mengalami dan mengelola emosi mereka serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu adalah di usia 12 sampai 18 tahun. Berikut karakteristik bidang dan usia yang sesuai. Nih, ternyata dari ini tadi benar. Kita masuk di nih, yang pertama adalah di 0 sampai 2 tahun itu masuk ke jasmaninya, untuk sosial perasaan sosialnya itu ada di 5 sampai 6 tahun. Sedangkan yang ketiga ada di emosionalnya itu masuk 6 sampai 12 tahun. Oh, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka itu masuk ke mental tapi ke 6 sampai 12 tahun. Bukan ke 12 sampai 18 tahun. Berarti rentan usianya hanya 0 sampai 2, 5 sampai 6, dan 6 sampai 12. Mari berdiskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Apa sih pentingnya kita itu harus tahu karakteristik peserta didik? Saya mau dengar suaranya sambil saya mengabsen. Kak Rita, apakah Kak Rita masih bergabung dengan kita? Halo Kak Rita. Tidak ada sepertinya Kak Rita. Masuk ke Kak Edo. Kak Edo, adakah Kak Edo? Apa pentingnya guru untuk mengetahui karakteristik peserta didik? Kak Edo, adakah Kak Edo? Ada Kak. Iya. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Ya. Agar karakteristik peserta didik ya Kak ya? Iya Kak. Bisa membagi peserta didik ya Kak? Antara yang bisa dan belum bisa gitu. Antara yang cepat, yang lambat, seperti itu Kak. Pentingnya apa Kak? Pentingnya agar si peserta didik itu mampu mengikuti pembelajaran yang fasilitator lakukan di depan mereka, agar pembelajaran tersebut berjalan sesuai yang fasilitator inginkan. Intinya sih bikin anak-anak bergerak dan senang di lapangan. Seperti itu, Kak. Iya, oke. Terima kasih untuk Kak Edo. Di pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ya, karena karakteristik peserta didik itu kan berbagai macam tuh. Tidak hanya karakteristiknya, bahkan moodnya ketika mereka mulai untuk mau berolahraga aja itu berbeda-beda. Ada yang memang mereka suka olahraga, ada yang malas nih olahraga. Kan. Moodnya aja berbeda-beda. Apalagi kita harus mempelajari karakteristiknya juga nih anak-anak nih. Oh, karakteristik anak ini seperti ini. Dia tidak mau lari-lari, maunya olahraganya melalui permainan, atau mereka lebih suka langsung ke, nggak usah pakai pemanasan, langsung ke intinya saja, habis itu istirahat. Kan kita berbagai karakteristik peserta didik nih. Nah, bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik ini dalam pembelajaran? Dari Kak Miftah deh. Ya Kak, lagi mikir saya Kak. Bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta dalam pembelajaran ya?
Mungkin kalau agak susah sih Kak, saya pernah dapat siswa yang kalau dia nggak mau olahraga nggak mau Kak. Mau dikasih iming-iming apapun tuh nggak mau. Oh ini ya kita main berkelompok nggak mau, nanti nanti main sendiri nggak mau. Tapi akhirnya lama-lama mungkin lebih kepada pendekatan secara emosional dulu ke mereka. Itu pertama. Jadi saya kan oh anak ini ternyata sifatnya cukup dengan instruksi sudah. Yang ini nanti kita dekatkan dulu pakai pendekatan secara visual verbal. Nanti setelah ini gini seperti ini. Kalau nanti kamu lari, nanti kamu badan kamu sehat segala macam. Nah, diiming-imingi dulu lah ada tujuannya. Oh, biar apa? Atau nanti kita main sama ini, sama si An seperti ini. Dia baru mau ikut seperti itu sih. Jadi kayaknya ngelihat siswanya juga caranya yaitu ada anak yang bisa diarahkan secara verbal, ada yang memang harus kita arahkan secara bentuk-bentuk kegiatan yang lebih lebih kreatif dan inovatif mungkin Kak. Gitu sih Kak kayaknya. Iya, Makasih Kak. itu tadi SD ya Kak ya? Ya SD kelas 1 lagi Kak. Aduh. Sama tantangan Kak. Oke, tadi ada cara mengakomodasi berbagai karakteristik dari peserta didik. Memang macam-macam, tidak semua peserta didik atau tidak semua, bahkan tidak semua dalam satu SD itu sama gitu, pasti beda-beda ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya. Pembelajaran yang ketiga, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Karena berbagai macam karakteristik tadi, berarti kita bisa melakukan pembelajaran yang diferensiasi. Nih. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Itu menurut Tomlinson. Pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini ada beberapa kategori, ada yang diferensiasi konten, ada yang diferensiasi proses, dan ada yang diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Sedangkan untuk diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi. Untuk diferensiasi produk adalah merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2, ini di LMS sudah diakses atau belum? Saya belum sih Kak kalau saya. Pertanyaan yang pertama adalah, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ya, yang kedua adalah gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Karena belum dibaca, berarti ini kita lewati dulu. Nanti kakak-kakak akan baca apa sih diferensiasi, bagaimana sih diferensiasi itu. Nanti di modul itu ada untuk menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan itu di situ itu ada. Adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Saya mau dengar suaranya Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ya, siap.
Iya, Pak. Sharing berbagi pengalaman Pak terkait pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Apakah Bapak sudah menerapkan di sekolahnya atau belum nih? Karena kan kita melihat dari berbagai macam karakteristik peserta didik dan kemauan mereka pun berbeda-beda. Apakah Bapak sudah menerapkan berdiferensiasi dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Sudah, tapi sebagian itu sebagian enggak. Jadi kesulitannya begini, anak-anak itu enggak sama sih. Jadi kita harus mendekati dulu atau mengikuti kemauan dia gitu. Jadi udah saya laksanakan, cuman enggak begitu berhasil gitu loh. Anak-anak susah diajak kompak. Misalnya pembelajaran kita mau mengadakan atletik gitu ya. Anak-anak banyak nggak suka, mau melakukan juga dia gagal tuh. Ini main bola aja man. Jadi setengah dipaksa harus melakukan atletik baru menuruti kemauan anak main bola gitu. Jadi kita pertama ke materi harus dipaksa nah itu. Tapi ya yang nggak berani nggak dipaksa, nggak berani. Bagi yang berani aja. Kadang-kadang takut melompat, kadang-kadang takut, namanya anak kota kan banyak manjanya gitu, jadi susah gitu kalau kita paksakan. Jadi menurut saya begitu Mbak, Ibu, sebagian bisa, sebagian enggak gitu loh. Jadi kita harus mengikuti kemauan anak. Iya, berarti di tempat Bapak kadang Bapak pakai berdiferensiasi, kadang enggak gitu ya Pak ya? Ya, Karena iya. kan Karena anak-anaknya nggak sama. kemampuan ngelihat karakteristik anak kan Iya. Jadi beda-beda gitu ya Pak ya? beda-beda, jadi nggak sama. Jadi kalau kita paksakan semua nanti jadi kendala ke wali murid, ujung-ujungnya memaksa sama anak. Jadi kita ikutin anak itu, kita bujuk biar bisa melaksanakan, tapi dari paksa. Bagi yang berani harus melakukan melompat. Saya lompat, nah itu kan ada yang takut keselio atau gimana, jadi tak pendekin gitu lompatannya, suruh melompat pelan-pelan gitu. Yang penting melakukan gerakan itu tidak sesuai dengan materi. Kalau kita sama materi banyak gak mau anak-anak itu. Alasannya takut keselio katanya karena lompatnya tinggi gitu. Ini untuk kelas rendah nih, kelas 2, kelas 3 nih. Jadi bahkan ada yang mau, sebagian enggak. Jadi ya enggak berhasil kalau diterapkan gitu. Jadi kita harus mengikuti kemauan anak. Begitu Bu. Oke, siap Pak. Di tempat Bapak ada inklusinya nggak Pak? Ya ada, cuman ya seperti itu ada. Ada, tetap disamakan dengan anak-anak yang, maksudnya inklusinya kan kita berbagai macam inklusi ya Pak ya. Biasanya itu ada yang memang dia cacat di fisiknya atau memang slow learner atau bagaimana, itu kita perlakuannya untuk PJOK Bapak ke anak itu apakah ada perlakuan khususnya atau tidak Pak? Ya kita hanya membujuk aja, perlakuannya membujuk supaya anak mau melakukan. Tapi kalau memang anak itu benar-benar cacat atau gimana ya nggak berani maksa saya. Ada yang satu dua cacat kakinya, mungkin gimana gitu, jadi nggak paksa. Tapi yang normal ya saya bujuk harus melakukan gerakan itu. Tapi kalau yang nggak bisa ya kita bujuk pelan-pelan gitu. Tapi kalau tetap dia nggak mau ya dia saya paksakan. Cuma tak suruh melihat kawannya bergerak gitu aja. Oke, terima kasih Kak Sugeng. Sekarang saya mau denger yang dari SMA deh, SMA atau SMK, Kak Filsaf berarti ya. Iya Kak, gimana nih Kak, sudah berdiferensiasi dalam PJOK atau belum nih dalam Kakak selama ini? Kan kita dengar berdiferensiasi gitu. Iya Kak, siap. Kalau saya pribadi sih malah baru tahu tuh berdiferensiasi. Usaha guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran. Kalau saya pribadi bener tadi kondisional. Contoh gampang misalnya materi bola voli.
Kalau tempat saya kan SMK tuh banyak atlet-atlet volinya yang dari blok Kidul atau blok Sukadami sana. Nah, kalau tempat saya itu biasanya kalau dia sudah ngerasa jago, itu malah biasanya menggurui gurunya. Enggak kayak gitu Pak caranya, kayak gini caranya. Bahkan kalau kita ngajarin voli itu bahasanya servis, menurut dia pakai bahasa daerah, itu bahasanya gawe Pak, bukan servis. Passing atas itu cemol Pak. Jadi mereka seakan malah ngajari gurunya kalau mereka sudah lebih jago, bahkan nunjukin sertifikat saya pernah main seperti. Nah itu terkadang harga diri guru juga kadang-kadang dipertaruhkan kadang-kadang Kak, kalau ketemu anak yang sudah jam terbangnya tinggi. Nah kadang-kadang makanya sempat ngobrol sama teman yang guru penggerak, apa sih itu berdiferensiasi itu apa sebenarnya. Makanya selama ini kadang kalau ketemu materi yang ada di kelas itu ada yang jago, biasanya kalau guru penjas kan menyuruh dia itu suruh praktek, tapi ini dibalik, malah dia ngajarin gurunya dan teman-temannya. Itu kadang-kadang apa ya Kak, kan setiap guru olahraga pasti dia punya keahlian salah satu olahraga, nggak semuanya. Jujur saya pribadi olahraga saya mungkin lebih banyak yang pakai kaki daripada pakai tangan. Jadi kadang-kadang kalau ketemu siswa yang jago dipakai tangan, ya di situ kadang-kadang harga diri seorang guru olahraga sedikit dipertaruhkan untuk show up depan siswa-siswinya. Jadi itu Kak, kalau saya rasakan selama ini sih, kalau ketemu anak yang seperti itu, ya mau nggak mau, berarti harus bisa mempelajari diferensiasi dalam modul itu juga. Selama ini jujur saya pribadi belum paham Kak, gimana sih menerapkan itu di dalam suatu modul PJOK, karena kadang kita buat modul penerapan di lapangan itu kadang-kadang beda Kak, karena satu itu tadi mudi anak-anak, terus ditambah lagi poli itu sangat dibenci para perempuan kalau di SMK, tangannya sakit. Kayak semua olahraga deh dibenci anak perempuan, senam lantai, sepak bola, atletik, kayak senangnya cuma olahraga paling senam, itu pun dibenci laki-laki, itu Pak. Jadi selalu kontras, makanya berdiferensiasi ini suatu ilmu baru buat saya pribadi Kak, karena selama di SMK saya melihatnya terlalu banyak masalah eksternal, bukan masalah internal. Jadi itu Kak yang saya alami di SMK. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Silvilco. Berbeda ya memang perlakuannya di SMK sama di SD. Kalau di SD sharing ya berbagai pengalaman. Saya kan mengajar di SD juga pas di kelas 1 dan kelas 2. Di fase A saya mengajarnya. Sama ya Kak Miftah juga ya Kak Miftah ya. Itu kalau saya menerapkan diferensiasinya biasanya saya mengacu ke anak-anak yang memang sudah bisa, untuk contohnya mereka lompat ya, ketika saya masuk ke pembelajaran untuk melompat, menirukan gerakan seperti itu biasanya saya lakukannya, sudah saya bagi kelompok nih anak-anaknya. Per kelompok itu tadi ada masing-masing anak yang bisa melakukan melompat, meliuk dan segala macamnya. Nah, dari anak-anak itu tadi saya coba mereka itu untuk mengajari temannya, walaupun ya masih standar SD lah gitu. Nah, jadi itu maksudnya yang dimaksudkan berdiferensiasi itu bisa juga kita dengan mereka yang sudah bisa dikelompokkan kepada yang bisa dan yang belum kepada yang belum. Gitu maksudnya berdiferensiasi itu seperti itu Kak Filcof tadi ya. Jadi biasanya sebenarnya kita sudah melakukan diferensiasi. Cuman kalau di olahraga itu udah positif, kadang yang bisa sudah sama yang bisa, yang belum bisa sama yang bisa. Kayak di bola, kalau di bola itu kalau anak-anak yang bisa udah jago, yang udah ikut ekstrakurikuler, biasanya mereka itu kan sudah jago, sudah main nih sampai mana-mana. Mereka nggak mau belajar bagaimana sih cara menendang dengan kaki bagian punggung kaki bagian luar, kaki bagian dalam, itu udah nggak mau pasti tim. Udah nggak mau. Nah, makanya dari situ kita mulai melakukan berdiferensiasi. Sudah kita lakukan sebenarnya. Cuman memang namanya baru ini berdiferensiasi seperti itu sih. Itu saja sih yang maksudnya dari diferensiasi ini. Kalau sebelum saya mengenal diferensiasi juga saya sudah menerapkan yang pembelajaran yang saya kelompok-kelompokkan itu tadi. Hanya saja sekarang namanya baru, istilahnya baru, seperti itu.
Sekarang kita masuk ke yang nomor 2, gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Modulnya belum dibaca. Kita lanjut. Setelah sesi ini, ya, jadi nanti kakak-kakak itu diminta untuk mengunggah hasil refleksi dari modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi yang ada. Jadi kita setiap sesi, setiap modul selesai pasti disuruh menulis refleksi. Karena kita sebagai guru itu diminta untuk selalu melakukan refleksi sekarang. Yang terakhir, pada akhir sesi kita hari ini, 1, kakak-kakak diminta untuk memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang nomor 2, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Itu adalah sesi akhir kita. Sudah selesai untuk modul kita sepertinya. Ya. Yang terakhir adalah terima kasih. Saya tutup share screen. Sebelumnya ada yang ingin ditanya terkait masalah berdiferensiasi, terkait materi 1.3 atau masalah tugas di LMS? Adakah yang ingin ditanyakan atau tentang kesepakatan kita? Karena banyak yang tidak menyalakan kameranya sepertinya ya. Ini juga hanya 8 sekarang terakhir. Adakah yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Cukup, Kak. Nanti nanya kalau ada kesulitan ya. Belum buka modul sih, Kak, jadi belum ada yang bisa dipertanyakan. Siap. Untuk yang modul terakhir di 1.3 itu ada tugas. Nah, terus ada tugas untuk refleksi, terus ada tugas lagi untuk berdiskusi, berbagi pengalaman di LMS. Maksudnya itu kakak-kakak itu sharing masalah tugas. Maksudnya sharing masalah tugas itu jadi siapa yang sudah itu boleh di-sharingkan ke teman-temannya. Seperti itu. Kalau kemarin saya sempat seperti itu. Jadi maksudnya itu biar nggak terlalu ketinggalan. Gitu, Kak. Soalnya kita ini kan termasuk kelasnya pasif ya. Di grup itu kalau saya nggak ngomong, nggak ada yang ngomong kayaknya, Kak. Soalnya kalau saya nggak ngasih pemberitahuan, nggak ada yang bertanya atau gimana. Lebih ke chat. Biasanya untuk yang masalah tugas sih mereka lebih ke chat personal, tapi maksud saya lebih aktif di grup karena kita ini kan mau ada luring nih di tanggal 13 Oktober besok kita luring. Tempatnya di SD Teladan. Itu seminggu dari hari Senin sampai di hari Minggu. Nah, dalam PKG ini nanti di situ itu kita akan belajar modul dari 2.1 sampai 2.6. Nah, ada prakteknya juga. Maksud saya dengan ketika itu sudah selesai nanti ketika ini modul 1 sampai 6 ini selesai, nanti kita akan luring itu. Setelah luring kita ada di tugas akhir, aksi nyata. Sebenarnya sih kerjanya simple tapi agak padat. Agak padat waktunya karena kan 3 bulan, Kak. Sampai di November akhir. Gitu. Dipersiapkan untuk di tanggal 13 Oktobernya, tanggal 13 sampai di tanggal 19. Seminggu pokoknya dari hari Senin sampai hari Minggu itu
kita luring di SD. Kemarin sih saya dapat tempatnya di SD Teladan. Karena itu berbagai kelas, jadi tidak kelas 3. Kita kan kelas 3 nih ya, Kak. Nanti ada di kelas 1, kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti semuanya ada di SD Teladan. Kita bertemu tatap muka. Waktunya, Kak? Dari pagi, Kak. Pagi, dari pagi sampai, kalau kemarin saya sampai sore. Nanti itu ada izin, itu ada izinnya dari BGP nanti, Kak. Seminggu ada uang pulsa kok, Kak. Ada uang transport. Ada uang kegiatan untuk ini juga ada itu, Kak. Ninggalin kelas masalahnya, Kak. Iya, bener, ninggalin kelas kemarin seminggu. Saya juga sempat kemarin itu, wah seminggu ninggalin kelas. Gimana Pak Sugeng? Dapat makan siang enggak itu? Makan siang enggak itu? Bontot Pak, bontot. Oh, makan siang dapat Pak, tenang. Dapat makan siang, dapat snack Pak. Dapat snack, dapat uang transport, dapat uang uangnya sehari kayak pelatihan gitu dapat, itu dapat juga kok Pak. Nominalnya lumayan, kemarin saya sih seminggu waktu di Karang itu nominalnya lumayan Pak. Untuk seminggu kita mengikuti aktivitas itu lumayan. Jadi tetap semangat teman-teman. Itu luringnya hanya itu aja Kak atau ada lagi Kak? Hanya itu, seminggu itu saja. Sehari, tidak ada yang lain-lainnya, maksudnya tidak ada penambahan. Hari nggak ada. Harus sehari itu. Gimana? Seminggu Pak, nggak sehari, seminggu. 8. Sehari full gitu. Iya Pak, dari pagi sampai sore. Waduh. Itu nanti kalau bisa dari sekarang itu melobi-lobi teman-teman guru yang tidak mengikuti PJOK untuk menghandle kelas. Kan kemarin sudah minta surat izin atasan, otomatis kan pasti dikasih izin. Cuman kan kita sebagai guru yang bertanggung jawab, biasanya kita mencari guru pengganti, apalagi kita selama 1 minggu, nggak mungkin dikasihkan langsung semuanya ke guru kelas, nanti guru kelasnya ngomel-ngomel. Yang ganti nggak ada, ganti penuh semua. Ngomel-ngomel wali kelasnya nanti, ini berangkat gini. Kalau bisa sih, kalau kemarin saya nitip ke Pak sama temen, nitip sama temen PJOK, guru yang lain Pak, maksudnya nggak lagi. SD 1 semuanya berangkat, Mbak. Nanti semuanya diserahkan di kelas itu Kak. Ya nggak apa-apa, guru SD kan emang harus strong, semuanya bisa kok mereka. Iya, ya sudah. Itu tadi sedikit sharing saja selama PKG PJOK. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu nggak Kak? Nanti kelupaan. Iya. Boleh dilihat. Tapi ini kita sedikit banget 8. Ya lain pada yasinan. Iya. Tadi izin Pak Sukandar juga, Bu saya yasinan Bu, kata dia. Oke, saya foto. 1, 2, 3. Telat Mbak. Wis, kelar Mbak. Kita ulangin. Pak Sugeng baru keluar, siap kita ulangin Pak. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Udah. Ya, mati ya. Izin keluar ya. Ya Pak, boleh.
Ya, kakak boleh keluar, saya masih menunggu hasil rekaman soalnya. Izin keluar ya, Kak. Iya, siap, Kak. Terima kasih. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi dalam PKG BCUK. Ya, pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK itu? Gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Apa sih diferensiasi itu? Cara mendekatkan